Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Mama Zahra, Elisa Zahra Sunarko. Kali ini kita akan belajar cara menyusun neraca saldo perusahaan jasa. Oke, kita buka dulu materinya. Oke, kita melanjutkan pertemuan kita yang lalu. Pertemuan kita yang lalu adalah membuat posting buku besar. Nah, posting buku besar datanya berasal dari data-data transaksi-transaksi yang terjadi di dalam sebuah perusahaan, dari nota-nota yang masuk dan lain sebagainya, atau semuanya sudah dibukukan di dalam sebuah jurnal umum. Nah, langkah selanjutnya adalah kita membuat neraca saldo. Neraca saldo ini sebenarnya merupakan rangkuman daripada posting buku besar. Jadi dalam setiap posting buku besar yang sudah kita buat atau sudah kita kerjakan, contohnya adalah posting akun kas, posting buku besar akun kas yang sudah kita pelajari sebelumnya, dengan membukukan semua transaksi dari tanggal 2 sampai 30 ini, maka kita bisa melihat akun kas ini masuk nilai akhirnya adalah berada pada posisi saldo, dan kita lihat angka paling akhir di bagian saldo. Dan letak akun kas bagian saldo adalah di posisi debit. Nah, angka yang Ibu cetak tebal inilah yang merupakan jumlah paling akhir yang dimasukkan ke dalam neraca saldo. Ibu buatkan tabelnya, tabel neraca saldo ada di bawahnya. Diberi judul neraca saldo, kemudian tuliskan nama perusahaannya, kemudian tuliskan per bulan dan tahunnya. Tabelnya tabel sederhana saja, yaitu berupa nomor nama akun, kemudian debit dan kredit. Nah, tadi saldo akhir daripada akun kas yang 51.775.000 itu kita masukkan ke dalam neraca saldo. Nah, saldo keseimbangan atau timbangan daripada angka-angka akhir di sini. Posisinya debit seperti awalnya. Awalnya debit, angkanya sekian, masukkan ke dalam debit, angkanya juga sama. Nama akunnya apa? Nama akunnya adalah kas. Mengapa kas? Karena postingan ini berasal dari akun kas, posting buku besar kas. Seperti itu. Kemudian kita juga memerlukan akun-akun lain selain akun kas, karena di dalam perusahaan itu ada berbagai macam jenis akun yang muncul ketika terjadi transaksi. Nah, di sini karena kotaknya ribet sekali, maka saya beri keterangan untuk nama akun berikutnya. Lihat di tabel neraca saldo di sheet 2. Oke, klik sheet 2-nya dulu. Nah, ini dia. Posting buku besar dari jurnal umum atau dari transaksi yang terjadi di dalam jurnal umum. Ada akun kas tadi, kemudian muncul akun modal, beban sewa gedung, mesin cetak, perlengkapan, pendapatan jasa, beban listrik, utang usaha prive, serta beban gaji. Seperti itu. Sebenarnya kalau secara nyata ini postingnya itu berasal dari transaksi-transaksi yang masuk, dan transaksi yang masuk itu dibukukan di dalam sebuah buku jurnal umum. Dan untuk mempermudah pembelajaran, kita memasukkan datanya adalah dari data jurnal umum seperti yang sudah kita pelajari kemarin. Nah, langkah berikutnya adalah, nah ini dia, neraca saldo perusahaan jasa. Tadi kita sudah belajar akun kas,
dimasukkan ke dalam neraca saldo dengan posisi debit sebesar 51.775.000. Posisi kreditnya kita strip ya. Nah, di sini sudah ada muncul angka-angka baik angka debit maupun angka kredit. Ini tidak kelihatan karena kurang panjang. Kita panjangkan dulu kelihatan angkanya. Nah, di sini muncul kok ada perlengkapan, mesin, utang, modal, privo, dan terakhir beban gaji. Ini ada aturannya, ada aturan untuk menuliskan nama-nama akun di dalam neraca saldo. Jadi harus urut, nama-nama akun di dalam neraca saldo itu harus urut dari poin nomor 1 sampai poin berikutnya dan berikutnya. Jadi aturannya adalah kita menuliskan terlebih dahulu semua jenis aktiva. Aktivanya ini urut dari yang lancar dan aktiva tetap. Ini yang paling sering digunakan. Ada juga aktiva tidak berwujud dan lain sebagainya. Ini yang paling banyak ya. Dan lain-lain. Oke, setelah aktiva berikutnya adalah aktiva dan urutan kedua adalah utang. Utangnya bisa berupa urutkan dulu utang usaha. Kalau secara sederhana ada dua, yaitu utang usaha sama utang bank. Langkah selanjutnya adalah aktiva, utang, dan nomor 3 adalah modal. Modal ini memiliki pertemanan dengan yang namanya adalah prive. Jadi di sini ada modal usaha. Modal usaha juga nanti jikalau ada prive berarti urutan setelahnya adalah prive. Setelah modal adalah pendapatan. Pendapatan di sini berarti uang yang diperoleh dari hasil kegiatan perusahaan ataupun bukan dari hasil kegiatan perusahaan. Jadi ada pendapatan jasa ataupun pendapatan operasional dan pendapatan non operasional. Itu juga diurutkan. Setelah itu adalah akun beban. Akun beban atau akun biaya. Berarti semua uang yang dikeluarkan untuk proses operasional usaha ataupun non operasional. Jadi ada biaya operasional dan biaya non operasional. Seperti itu yang sudah kita pelajari di awal waktu kita belajar akuntansi, seperti itu. Nah, ini dia harus urutan seperti ini, maka kita praktekkan di sini. Setelah akun kas adalah masih aktiva lancar. Aktiva lancar yang secara sederhana kita pelajari itu ada kas, piutang, perlengkapan, persediaan yang seperti itu. Nah, kita lihat akun apa lagi sih yang bisa dimasukkan ke dalam neraca saldo dan dia termasuk adalah aktiva lancar. Kita teliti satu persatu. Di sini ada posting buku besar. Ada akun modal, beban sewa, kemudian akun modal, beban sewa. Maaf, ini keluar malahnya. Tadi sampai dengan akun modal, beban sewa. Kemudian mesin cetak, ada akun mesin cetak. Kemudian ada akun perlengkapan, pendapatan jasa, beban listrik, utang usaha, privo, dan beban gaji. Nah, dari ini semua yang menjadi aktiva lancar adalah akun perlengkapan. Maka kita tuliskan akun perlengkapan di neraca saldo.
tulis dulu akun perlengkapannya. Kemudian akun perlengkapannya berapa? Ini ada tanda panah menuju ke sini warna hitam. Tanda panah ini warna hitam. Warna hitam di sini menunjukkan angka 12.500.000 rupiah dan posisinya debit. Ini tanda panah hitam, kita telusur tanda panah hitamnya. Tanda panah hitamnya perlengkapan ada 12.500.000 rupiah. Nah, ini dia akun perlengkapan seperti itu. Jadi setiap membuat neraca saldo, kita teliti dulu setelah perlengkapan apakah masih ada aktiva lancar lainnya. Setelah diteliti ternyata di contoh ini tidak ada aktiva lancar, adanya aktiva tetap yaitu berupa mesin cetak. Maka kita tuliskan mesin cetak di nomor berikutnya di dalam neraca saldo. Ini dia mesin cetak. Mesin cetak angkanya berapa? Mesin cetak di sini tertulis 80 juta. Kita menulis angka 80 juta ini harus ada asalnya. Asalnya yaitu berasal dari posting buku besar akun mesin cetak. Di sini Ibu sudah tuliskan dengan tanda panah biru. Kita telisik dulu, kita telusur dulu. Ini dia angka 80 juta. Angka 80 juta itu adalah miliknya akun mesin cetak. Berikutnya aktiva lancar, aktiva tetap sudah. Aktiva berikutnya adalah utang. Kita tuliskan dulu utang. Utangnya berapa utangnya? Kita lihat di sana. Utangnya kita adalah besaran, ini dia utang. Utang kita adalah besarannya saldo paling akhir. Ini dia 55 juta. 55 juta. Di sini ada dua angka, tapi ini kita pakai angka yang paling akhir. Kita tarik garisnya ke atas yang biru tua. 55 juta. Posisinya adalah kredit. Mengapa posisinya kredit? Karena akun utang ini memang posisi postingannya itu ada di posisi kredit. Ini dia. Posisinya adalah posisi kredit 55 juta. Posisinya kredit. Seperti itu one by one, satu per satu kita masukkan nama-nama akun beserta angkanya masing-masing. Setelah kita selesai sampai dengan akun yang paling terakhir yaitu urutan dari akun semua beban, maka selanjutnya adalah kita membuat jumlahnya berapa sih? Caranya gampang sekali, mudah sekali. Caranya adalah kita menjumlahkan semua angka-angka debit. Kita jumlahkan semua angka-angka debit dari angka paling atas milik kas sampai dengan angka berikutnya yaitu angka milik beban yang terakhir tadi. Kita jumlahkan, ternyata jumlahnya adalah 156.100.000 rupiah. Kemudian langkah kedua adalah kita masuk ke bagian kolom kredit. Kita jumlahkan dulu semuanya ini yang ada di kolom kredit, kita jumlahkan. Setelah dijumlahkan ternyata hasilnya 156.100.000 rupiah. Kalau kita lihat dan disimak baik-baik di sini, ini angka keduanya itu sama besar. Ketika sama besar berarti sudah terjadi keseimbangan atau istilahnya adalah balance. Jadi di dalam neraca saldo itu harus seimbang atau balance angkanya. Jika saja kalian itu ternyata mendapatkan hasil perhitungan angka debit dan kreditnya itu berbeda, maka mungkin terjadi kesalahan dalam satu, kemungkinan salah menjumlah kalau secara manual. Kalau pakai komputer atau kalkulator mungkin no problem ya, tapi kalau pakai tangan manual mungkin terjadi kesalahan kayak gitu. Kemudian kesalahan kedua mungkin salah meletakkan angka-angka di debit ditaruh di kredit, atau angka-angka kredit kalian taruh di
debit. Kayak gitu. Mungkin itu juga terjadi kesalahan seperti itu. Kesalahan ketiga mungkin terjadi ketika angkanya memang jumlahnya salah, mempostingannya salah. Misalnya di posisi KA, posisi perlengkapan di sini 12.500.000 rupiah. Ternyata angka aslinya misalnya di sini adalah 1.250.000 rupiah, sementara menuliskannya di sini 12.500.000. Itu juga akan terjadi kesalahan seperti itu. Jadi memang harus teliti dari awal transaksi jurnal umum, kemudian membukukan posting dari nota-nota yang muncul seperti itu, dan sehingga nanti hasilnya pun akan seimbang atau balance seperti ini. Jadi demikian tadi kita belajar mengenai neraca saldo yang memuat nomor, nama akun, angka-angka debit dan angka-angka kredit yang dijumlahkan akhirnya mendapatkan angka yang besarannya sama. Oke, sampai di sini dulu. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kalian semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.